Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video part 3 dari materi pengorganisasian laboratorium. Dan kali ini kita akan lanjutkan tentang pengelolaan laboratorium pendidikan dan manajemen mutu. Jadi ini adalah subbab lanjutan dari part 2. Dan di part 2 kita sudah membahas siapa saja pengelola di laboratorium sekolah itu. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang pengelolaan. Pengelolaan laboratorium sendiri memiliki sebuah pengertian, yang mana di sini kalau kita berbicara tentang pengelolaan, maka pengelolaan diartikan sebagai sebuah kegiatan merancang kegiatan, mengoperasikan, memelihara, dan juga merawat peralatan dan bahan fasilitas, dan atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sehingga mencapai hasil yang optimal. Itu adalah pengertian pengelolaan. Jadi, agar laboratorium itu dapat berfungsi sesuai dengan maksud pengadaannya, maka laboratorium itu perlu digunakan dengan dikelola sebaik-baiknya. Nah, tanpa penggunaan dan pengelolaan yang baik, pengadaan laboratorium beserta alat-alat bahan yang diperlukan hanyalah merupakan sebuah pemborosan. Jadi, ketika sebelum mengadakan alat dan bahan, harus dipastikan bisa mengelola laboratorium itu dengan baik. Jadi, mengelola laboratorium sekolah sendiri sebenarnya meliputi beberapa kegiatan pokok, yaitu biasanya mengadakan langkah-langkah yang perlu untuk terus-menerus mengupayakan agar kegiatan siswa di dalam laboratorium itu bermakna bagi siswa dan proses pembelajaran itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, kegiatan pokok yang lain, yang kedua adalah menjadwal penggunaan laboratorium oleh guru-guru agar lab yang digunakan secara merata dan efisien oleh siswa yang memang memerlukan. Nah, penjadwalan ini diperlukan kalau ruang atau jumlah ruang labnya lebih sedikit daripada keperluan yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, eh, yakni mengupayakan agar peralatan itu terpelihara dengan baik, sehingga nanti bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama, tidak selalu mengganti setiap semester. Kemudian yang keempat yaitu mengupayakan agar penggunaan laboratorium itu bisa berlangsung dengan aman dan mengupayakan langkah-langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Nah, pengelolaan laboratorium itu sendiri, kalau tadi dijelaskan secara pokoknya, sebenarnya mengelola lab sekolah itu ada 4 pokok tadi ya, 4 pokok utama. Nah, tapi pengelolaan laboratorium itu juga meliputi beberapa aspek, yaitu aspek perancangan, aspek pengoperasian, aspek pemeliharaan perawatan, pengevaluasian sistem kerja, dan pengembangan kegiatan laboratorium gitu ya. Jadi kalau misalkan dibedakan, ada pengelolaan sekolah, laboratorium sekolah itu ada 4 kegiatan pokok, maka yang saya jelaskan tadi ini ya, pengelola laboratorium itu meliputi 4 kegiatan pokok dari beberapa aspek yang harus dilakukan oleh pengelola terhadap pengelolaan laboratorium. Nah, manajemen laboratorium dalam hal ini merupakan manajemen mutu, itu harus didesain untuk bisa memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerjanya. Di samping itu harus mempertimbangkan kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga kalau misalkan kita berbicara tentang manajemen laboratorium, secara ideal sebenarnya harus juga dipikirkan, dilaksanakan
lalu dilakukan secara berkala tentang manajemen mutu dari laboratorium itu sendiri. Baik laboratorium secara umum gitu ya, bisa berupa lab apapun, lab analisis, pengujian, kalibrasi, riset, ataupun juga laboratorium pendidikan. Nah, ada yang mengatur untuk manajemen mutu ini gitu ya, beberapa peraturannya terkait dengan standar yang harus dipenuhi, yaitu yang disebut dengan SNI. Jadi SNI itu tidak hanya cuma digunakan pada helm saja gitu ya. Helm yang dipakai oleh pengendara motor harus ada logo SNI-nya, berarti dia sudah memenuhi standar. Itu ya, tidak hanya itu saja atau barang-barang lainnya saja, tapi untuk laboratorium sendiri itu ya, terkhusus laboratorium pendidikan secara ideal sebenarnya juga harus memenuhi standar nasional Indonesia itu. Apa sih SNI atau Standar Nasional Indonesia? Ini adalah sebuah standar yang dikembangkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia atau disingkat BSN gitu ya, untuk memastikan produk atau jasa yang digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat atau penggunanya, itu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, SNI ini mencakup berbagai jenis produk maupun jasa secara luas, mulai dari makanan, minuman, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi gitu ya, termasuk dengan standar nasional untuk laboratorium. Nah, Standar Nasional Indonesia (SNI) ini gitu ya, sebenarnya adalah dua jenis standar yang digunakan juga eh, bersama dengan ISO gitu ya. ISO atau International Organization for Standardization. Ada juga yang untuk electrical khusus itu adalah ICE. Nah, itu tapi kita tidak akan membahas tentang ICE, kita hanya membahas tentang ISO. ISO ini adalah standar internasional yang dikembangkan oleh International Organization eh, for Standardization, jadi semacam BSN tapi yang berlaku internasional gitu ya. Karena ISO ini adalah badan internasional yang beranggotakan perwakilan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, ISO sendiri memiliki banyak sekali standar, seperti standar untuk manajemen kualitas, standar untuk lingkungan, standar untuk produk, dan masih banyak lagi. Perbedaan utama dari SNI dan ISO ini adalah kalau SNI khusus digunakan untuk memenuhi persyaratan di Indonesia, sedangkan ISO itu bersifat internasional dan diakui di seluruh dunia. Oleh karenanya, kalau misalkan kita bicara tentang produk impor gitu ya, ekspor, produk atau jasa yang diekspor ke luar negeri itu harus memenuhi persyaratan ISO. Namun, biasanya SNI juga menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikasi dari lembaga pemerintahan yang memasarkan produk di Indonesia. Nah, biasanya eh, sertifikasinya dikeluarkan oleh BSN dan kalau akreditasinya dikeluarkan oleh KAN ya, Komite Akreditasi Nasional. Nah, selain SNI dan ISO sebenarnya juga tadi dikatakan ada perbedaan lagi yaitu dalam proses penetapan standarnya. Jadi kalau SNI standarnya ditetapkan oleh BSN yang melibatkan ahli-ahli pemangku kepentingan di Indonesia, tapi kalau ISO biasanya terdiri dari berbagai negara. Nah, tentunya SNI dan ISO ini memiliki tujuan yang sama agar kualitas keamanan produk atau jasa itu bisa dipercaya oleh konsumen dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam dua jenis standar yang digunakan untuk menjamin kualitas ini, di laboratorium pendidikan ini biasanya dipakai untuk lab pendidikan dan penelitian itu adalah ISO 1702, kemudian lab medis itu adalah ISO 15189, dan lab pengujian dan kalibrasi biasanya juga pakai ISO 17025.
Nah, di sini beberapa ISO yang dikembangkan untuk standar laboratorium termasuk laboratorium pendidikan gitu ya. Beberapa standar ISO yang bisa digunakan untuk laboratorium pendidikan atau bisa jadi kalau misalkan kita mau menstandarisasi melakukan manajemen mutu pada laboratorium pendidikan kita, kita bisa memilih salah satu ISO ini untuk dijadikan acuan gitu ya. Yang pertama ISO atau IEC 17025 tahun 2017 ini biasanya berfokus pada persyaratan kompetensi teknis dan manajemen laboratorium pengujian serta kalibrasi. Nah, ISO ini mengatur persyaratan untuk kompetensi laboratorium dalam pengujian biasanya dan kalibrasi yang mana menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu dari laboratorium tersebut. Nah, ISO yang kedua kita bisa memakai juga untuk ISO 15189 tahun 2012. Standar ini tentunya berfokus pada persyaratan mutu dan kompetensi laboratorium medis ya. Tadi sudah dibahas di slide yang sebelumnya bahwa ISO ini fokusnya untuk medis biasanya. Nah, persyaratan kompetensi laboratorium medis tentunya juga ditetapkan gitu ya di ISO ini. Sehingga dalam melakukan tes, diagnosis, dan manajemen mutu laboratoriumnya itu bisa dicapai. Kemudian ISO yang ketiga adalah ISO 9001 tahun 2015. Nah, ISO ini mengatur tentang ke sistem manajemen mutu. Jadi, untuk diterapkan pada laboratorium pendidikan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu laboratorium itu sendiri. Nah, masih ada lagi yaitu ada ISO 14001 tahun 2015. Standar ini mengatur persyaratan dan sistem manajemen lingkungan. ISO 14001 ini biasanya dapat diterapkan di laboratorium pendidikan untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas laboratorium. Tentunya kita kan biasanya kalau misalkan lab-lab, terlebih lab biologi dan kimia pasti membuang limbah gitu ya. Nah, ini biasanya khusus untuk hal itu. Nah, ISO selanjutnya yaitu 45001 tahun 2018. Ini disyaratkan untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. ISO ini harus memang sebenarnya diterapkan pada lab pendidikan, laboratorium pendidikan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan siswa serta staf gitu ya. Jadi semua ISO ini sebenarnya sangat-sangat penting. Namun biasanya dalam manajemen mutu laboratorium biasanya dipilih salah satu atau mungkin kalau misalkan ada dana gitu ya dan juga memang sudah established lama, labnya juga membutuhkan dukungan ISO ini untuk meningkatkan kepercayaan pengguna, misalkan pada lab uji, analisis. Nah, itu biasanya eh, dipakai banyak, tidak hanya satu ISO saja. Nah, lab pendidikan sebenarnya juga sama gitu ya. Nah, SNI di laboratorium pendidikan ini sebenarnya tentang persyaratan umum untuk prosedur operasional laboratorium pendidikan. Jadi kalau misalkan SNI mengacu pada standar internasional ISO atau IEC 17025, ini untuk kompetensi laboratorium, hal ini menunjukkan bahwa laboratorium pendidikan di Indonesia ini diharapkan memenuhi standar internasional dalam menjalankan praktik-praktik pendidikan yang aman dan efektif. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Nah, SNI untuk laboratorium pendidikan ini sebenarnya adalah eh, serangkaian hal yang dipastikan dilakukan ditetapkan oleh BSN untuk memastikan bahwa lab pendidikan tersebut memenuhi standar tertentu yang digunakan untuk menjalankan praktik-praktik pendidikan gitu ya. Nah, ini kalau misalkan yang pertama yang sudah dulu ya SNI yang jadul gitu ya. Saya belum cek lagi apakah SNI-nya sudah berubah nomornya. SNI untuk laboratorium pendidikan di Indonesia itu ada sebenarnya tahun 2005 gitu ya. SNI 195019 tentang persyaratan umum dan prosedur operasional laboratorium pendidikan. Tapi sepertinya ini sudah berubah. Nah, ini kalau sekarang biasanya dipakainya adalah SNI berstandar ISO gitu ya. Jadi
SNI ISO 1702 atau SNI IEC 1702 2005 seperti itu. Nah, SNI ini mencakup persyaratan umum untuk labnya gitu ya. Mulai dari pendidikan, persyaratan pengelolaan, perawatan peralatan, lingkungan, keamanan dan kesehatan kerja, dan juga prosedur lainnya. Nah, ini kita berbicara tentang pengenalan SNI dan ISO. Nah, biasanya kalau misalkan berbicara tentang organisasinya, struktur organisasi dalam sebuah lab, laboratorium gitu ya, berdasarkan ISO 17025, yang tertinggi hierarki puncaknya adalah manajer puncak ya. Bisa kepala sekolah, bisa dekan, atau yang lain. Nah, kemudian ada manajer mutu, manajer teknis, dan manajer administrasi. Nah, ini kalau misalkan dipilah-pilah lagi dalam kondisi ideal, sebuah sekolah itu harusnya punya yang seperti ini. Jadi, manajer administrasinya sendiri, manajer teknisnya sendiri, manajer mutunya sendiri gitu ya. Nah, sehingga nanti ada pembagian tugas yang jelas, tidak yang mengerjakan semuanya ya satu saja gitu ya. Nah, makanya biasanya untuk struktur organisasi dari berdasarkan ISO ini, kalau ingin dipenuhi, kita harus menyiapkan juga ada penyelianya atau internal auditor gitu ya. Jadi audit yang dilakukan oleh internalnya sendiri untuk menilai sebelum diberangkatkan sertifikasinya gitu ya. Karena sertifikasi ISO, SNI itu pasti bayar gitu ya. Kemudian prinsip dari sebuah manajemen mutu itu sendiri sebenarnya didasari dari beberapa hal, yaitu fokus pada pelanggan, kepemimpinan, pelibatan personel, dan pendekatan proses. Nah, fokus pada pelanggan tentunya pelanggan dalam laboratorium sekolah adalah siswa. Jadi bagaimana kita mempersiapkan praktikum yang aman bagi siswa itu juga penting sebagai bagian dari manajemen mutu. Kemudian dasar manajemen mutu selanjutnya adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini bisa dilakukan oleh banyak pihak yang terkait dengan manajemen puncak atau manajer puncak gitu ya. Dan pelibatan personel tentunya dan juga pendekatan proses yang pastinya akan mendukung bagaimana sebuah manajemen mutu sebuah laboratorium sekolah itu bisa bagus. Nah, untuk mencapai pendekatan proses tersebut, sebuah organisasi harus memiliki step atau langkah atau bisa disebut apa ya, flowchart atau yang ya langkah-langkahnya untuk mencapai itu. Yang pertama kita atau laboratorium sekolah itu harus tahu mengetahui proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan aplikasinya di seluruh organisasi. Sehingga nanti bisa menetapkan urutan dan interaksi proses-proses tersebut, kemudian ditetapkan kriteria dan modul dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi maupun kendali proses-proses tersebut berlangsung secara efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang diperlukan. Nanti akhirnya tinggal kalau sudah tercapai hanya tinggal memantau, mengukur, menganalisa proses-proses tersebut gitu ya. Nah, keunggulan pendekatan proses biasanya adalah kendali terus-menerus pada hubungan di antara setiap proses yang ada dalam sistem maupun kombinasi dan interaksi di antara proses-proses tersebut. Sebagai ilustrasinya, kalau misalkan kita berbicara tentang sistem manajemen mutu, di mana di dalamnya juga memuat peningkatan berkelanjutan, maka ada bagan yang menggambarkan secara hierarkinya. Jadi ada pelanggan, di sini ada pelanggan, dari tanggung jawabnya ini, penanggung jawab manajemennya ini harusnya bisa berlaku dan mencari solusi terkait dengan manajemen mutunya. Nah, contoh bagian alir dari perencanaan suatu sistem manajemen mutu itu ada beberapa hal gitu ya. Yang terkait kalau misalkan dalam lini utama di sini adalah dosen, dosen, adalah bagian yang mendukung sistem manajemen mutu gitu ya. Di antaranya ada harapan pelanggan, harapan pihak yang berkepentingan, dan lain sebagainya. Ini saling berkaitan dengan perencanaan sistem manajemen mutu yang baik, sehingga nanti akan dihasilkan
desain sistem manajemen mutu yang benar, pelayanan sistem manajemen mutu yang benar, dan spesifikasi aktivitas pelayanan yang nantinya akan digunakan untuk manajemen mutu yang berkelanjutan itu. Kalau di sekolah ya berarti yang pengelola yang ada di sekolah. Kalau misalkan di PT, maka pengelola laboratorium yang ada di situ gitu ya, termasuk di dalamnya adalah dosen. Nah, hubungan sistem manajemen mutu dan sasaran mutu serta kebijakan mutu itu juga diatur gitu ya. Bagaimana sebuah mutu itu harus punya suatu kebijakan yang mana maksud dan arahan ini secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu itu harus secara resmi dinyatakan oleh pimpinan puncaknya gitu ya. Dalam kaitannya tadi adalah manajemen puncaknya gitu ya. Itu terkait dengan kebijakan mutu. Nah, kemudian hubungan sistemnya gitu ya terkait dengan mutu adalah yang kedua adalah sasaran mutu. Sasaran mutu ini adalah sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu. Jadi kalau misalkan dalam sebuah laboratorium itu punya alat yang terkalibrasi. Berarti di sini kebijakan mutunya harus dinyatakan secara resmi untuk sasaran mutunya adalah peralatan laboratorium yang terkalibrasi yang digunakan pakai 17025 tadi untuk ISO-nya. Kemudian sistem manajemen di sini terkait dengan mutu ini untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Dibuatlah sebuah sistem manajemen mutu. Ada berbagai macam eh, administrasi yang harus dibuat gitu ya, mulai dari SOP-nya, mulai dari formulirnya, sampai ke audit internalnya gitu ya, sebelum nanti akan diaudit secara eksternal melalui eh, manajemen mutu ISO tersebut gitu ya. Nah, itu terkait penjelasan singkat atau pengetahuan awal gitu ya tentang sistem manajemen mutu itu sendiri. Bagaimana kalau misalkan kita menghasilkan produk yang baik untuk pelanggan, maka kita harus punya sistem manajemen mutu yang baik pula. Kasusnya kalau misalkan di sekolah, ya laboratorium sekolah itu pelanggannya adalah siswa dan guru. Nah, gitu ya. Jadi mulai dari peralatannya harus terkalibrasi dengan baik, pengelolaannya, pengadministrasiannya harus dilakukan dengan baik, maka nanti manajemen mutu peningkatan berkelanjutan itu bisa tercapai. Nah, itu adalah penjelasan tentang bagaimana pengelolaan laboratorium itu sebaiknya dilaksanakan dan juga manajemen mutu itu harusnya secara idealnya juga dilaksanakan. Meskipun ya secara faktual gitu ya, secara faktanya masih banyak eh, laboratorium-laboratorium pendidikan yang belum terstandarisasi sesuai dengan ISO 17025 itu sendiri. Nah, ini eh, terkait dengan penjelasan di part 3. Nanti kita akan lanjutkan ke part selanjutnya yaitu tentang pengadaan alat laboratorium sendiri ya. Jadi kalau misalkan laboratorium IPA ya atau fisika itu bagaimana sih pengadaan alat-alatnya itu secara umum kita bisa mengadakan alatnya itu bagaimana. Nah, itu kita akan bahas di part keempat. Eh, Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan ketemu di video keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.